Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2088, Rencana Feng Tianyang. Aura Ye Yuan meroket. Kekuatan vitalitasnya sebenarnya setara dengan Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Itu hanya untuk melihatnya menghindari pedang Wang Ning dengan gesit. Dia langsung melemparkan tinjunya. Wang Ning hanya merasakan kekuatan yang mengerikan datang dengan lolongan di belakangnya. Tapi ingin menghindar sudah terlambat. Bang! Di tengah suara ketakutan semua orang, Wang Ning dihancurkan menjadi awan kabut darah. Universe Dragon Claw ditambah dengan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Kekuatan pukulan Ye Yuan sudah tidak kalah dengan puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Advertisement. Bagaimana Wang Ning bisa menolaknya? Ketika kepala suku lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka tidak bisa menahan kesemutan. Bagaimana mereka masih berani berurusan dengan Ye Yuan? Semua berjalan pontang-panting di mana-mana. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku, guru. Para kepala suku ini tampaknya menemukan orang dewasa keluarga mereka setelah diintimidasi oleh orang-orang di luar. Bahkan ada isak tangis dalam kata-kata mereka. Mereka semua mengira Ye Yuan mudah diintimidasi, tetapi siapa yang tahu bahwa ini adalah binatang buas yang sunyi. Ye Yuan tidak akan terpancing sama sekali. Ketika Empyrean Red Feather dan yang lainnya melihat situasinya, mereka langsung berteriak, "Berhenti, Ji Qingyun." Pada saat yang sama, beberapa Empyrean yang hebat akan segera mengambil tindakan. Hanya saja Ye Yuan lebih cepat dari mereka. Advertisement. Setelah Ye Yuan membunuh Wang Ning, dia tidak berniat berhenti sama sekali. Itu hanya untuk melihat satu Ye Yuan tiba-tiba menjadi 6, muncul ke 6 arah pada saat bersamaan. Bang! 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 Serangkaian ledakan datang dari langit. 6 kepala suku besar langsung diledakkan menjadi ampas. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan mulut ternganga, ekspresi tercengang di wajah mereka. Terutama beberapa Empyrean yang hebat, hati mereka meneteskan darah. Ini semua adalah penerus mereka, berapa banyak upaya melelahkan yang mereka habiskan beberapa tahun ini. Tapi sekarang, Ye Yuan hanya menggunakan beberapa napas dan membunuh semuanya. Bagaimana membuat mereka menerima ini? Namun, mereka saat ini bahkan lebih terkejut di hati mereka. Ye Yuan menunjukkan hukum tata ruang yang sangat brilian, jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam sekejap, transformasi menjadi 6 klon, muncul di 6 tempat pada waktu yang sama, membunuh 6 pembangkit tenaga listrik. Mereka semua, para Empyrean ini, secara alami dapat mengatakan bahwa ini bukanlah teknik cloning, tetapi pemanfaatan hukum spasial yang sangat brilian. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Advertisement. Bahkan mereka, pembangkit tenaga Empyrean ini, tidak bisa melakukannya juga. Ini juga terlalu kuat, kan? Bahkan jika Tuan Ji adalah pembangkit tenaga pemurnian tubuh, itu juga tidak sejauh menjadi begitu kuat, kan? Satu jurusnya membunuh 6 Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Petik 2. Sungguh tak terbayangkan, Master Ji sudah mengalahkan alchemy Path di ujung utara pada usia muda. Selanjutnya, dia sebenarnya juga memiliki kekuatan yang mengerikan dalam martial Dao, bagaimana dia berkultivasi. Petik 2. Semua orang sudah lama tercengang karena shock. Mereka tercengang oleh kekuatan tempur Ye Yuan. Awalnya mengira bahwa Ye Yuan hanyalah seorang alkemis, dan kekuatan tempurnya terbatas. Tapi siapa yang tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan berada di luar grafik, langsung melintasi beberapa alam kecil dan membunuh musuh-musuhnya. Junior paling elit Ji Uluoji sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangannya. Ji Qingyun, kamu membunuh muridku. Empyrean ini pasti akan membunuhmu hari ini. Empyrean Red Feather berkata dengan raungan marah. Empyreans lainnya juga sangat khawatir dan marah. Mereka benar-benar marah dengan tindakan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan sangat tenang, melihat ke arah Feng Tianyang dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia kemudian berkata, sepertinya martial Dao mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tidak tahu apakah martial Dao Anda dapat membangkitkan minat saya atau tidak. Petik 2. Kedua mata Feng Tianyang sedikit menyipit, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Penampilan Ye Yuan sangat melebihi ekspektasinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa dengan santai menekan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan sebenarnya cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Huhunak, kamu memang membuatku sangat terkejut. Namun,
Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan saya. Orang-orang itu sama seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan tuan muda ini. Petik 2. Feng Tianyang perlahan melangkah keluar, aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Wajah semua orang tidak bisa membantu berubah. Seseorang berteriak karena terkejut, aura yang sangat kuat. Aura ini sudah mencapai penyelesaian agung alam dewa sejati. Hanya selangkah dan dia akan bisa mencapai Empyrean Realm. Petik 2. Feng Tianyang memiliki tampilan bangga dan berkata dengan senyum tipis, jika kamu merasa bahwa setelah membunuh mereka, kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku, maka kamu salah besar. Saya, Feng Tianyang, ditakdirkan untuk menjadi orang yang menyatukan ujung utara. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan sampah semacam itu? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, begitukah? Kamu juga mengatakannya sekarang, tapi mereka semua sudah mati. Petik 2. Wajah Feng Tianyang menjadi dingin dan dia berkata, Tuan muda ini memberimu kesempatan sekarang, serahkan Luer, atau mati. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, kata-katanya memiliki sedikit tambahan rasa dingin saat dia berkata, kamu ingin menikahi Luer karena kamu menyukai fisik Yin yang mendalam. Feng Tianyang tercengang dan berkata, bagaimana Anda tahu? Tapi itu juga tidak masalah Anda tahu. Tuan muda ini melakukannya untuk fisik Yin yang mendalam. Metode kultivasi tuan muda ini telah mencapai pencapaian besar, dan kultivasi saya juga telah dikultivasikan ke puncak alam dewa sejati. Setelah tuan muda ini mengambil fisik Yin yang mendalam, saya akan mampu menerobos belenggu dan menjadi pembangkit tenaga Empyrean termuda di stepa paling utara ini. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Feng Tianyang melepaskan kekuatan dunianya, Ye Yuan bisa merasakan kekuatan yang sangat terik. Kekuatan ini sangat kuat seolah-olah itu adalah raksasa primitif. Tapi Ye Yuan bisa mendeteksi bahwa kekuatan ini belum selesai dengan sempurna. Di tengah kekuatan yang ekstrim, itu kehilangan jejak kekuatan Yin yang ekstrim. Pemahaman Ye Yuan tentang Dao Surgawi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Segudang kehidupan di dunia ini selalu saling mendukung dan menahan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang ekstrim, pada akhirnya memiliki batas juga. Hanya berdasarkan ini, bahkan jika memberi Feng Tianyang 100.000 tahun lagi, dia juga bisa melupakan melangkah ke alam Empyrean. Tapi, jika dia menyelesaikan bagian yang hilang ini, Feng Tianyang mungkin bisa menerobos ke Empyrean dalam beberapa tahun. Bagaimana mungkin semudah itu untuk mencari jejak kekuatan Yin yang ekstrim ini? Tapi penampilan Luer membuat Feng Tianyang melihat harapan. Oleh karena itu, dia telah berada dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini, akhirnya berkultivasi menjadi dewa sejati yang menyelesaikannya dengan agung. Kemudian setelah keluar dan mengambil kekuatan Yin ekstrim dari Luer, dia akan mampu menerobos menjadi seorang Empyrean dengan lancar. Hanya saja ketika dia merencanakan semuanya dengan baik, dia bertemu dengan Ye Yuan, variabel yang tidak terduga ini. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, kamu pantas mati. Tindakan Feng Tianyang sudah menyentuh garis bawah Ye Yuan. Luer adalah skala terbalik Ye Yuan, sentuh dan mati. Feng Tianyang tertawa keras dan berkata, membiarkan tuan muda ini menguatkan dao saya sebagai seorang Empyrean, itu adalah kehormatannya. Di mana dia? Serahkan dia, dan tuan muda ini bisa menghindarkanmu dari kematian. Petik 2. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan berkata dengan tatapan mengejek, kamu banyak bicara. Apa kau tidak berpikir kenapa aku membawa Luer pergi? Petik 2. Ekspresi Feng Tianyang menjadi gelap dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda. Tidak menyerahkan Luer, kamu harus mati. Petik 2. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, berhentilah melakukan usaha yang sia-sia. Luer sudah tidak ada di Jiu Luoji lagi. Juga, nama saya sebenarnya Ye Yuan. Petik 2. Feng Tianyang jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Tetapi ketika Empyrean Ice Cloud mendengar nama ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara liar. Kamu Ye Yuan, bagaimana ini mungkin? Empyrean Ice Cloud sama dengan Empyrean Loneswan, langsung memikirkan banyak hal. Itu juga tepat karena ini dia sangat terkejut di dalam hatinya. Ternyata semua ini adalah rencananya. Dan dia, pembangkit tenaga listrik Empyrean yang mendominasi suatu wilayah, jatuh ke dalam skema selangkah demi selangkah di bawah tarikan Ye Yuan. Dia bahkan secara pribadi menyerahkan Luer ke tangan Ye Yuan. Alis Feng Tianyang berkerut dan dia berkata dengan suara serius, siapa dia? Bab 2089, Orang Nomor 1 Ekstrim North.
Dia orang yang Luer cintai. Kata Empyrean Ice Cloud pahit. Feng Tianyang juga orang yang pintar dan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Dalam 1 tahun lebih ini, nama Ji Qingyun bergema di ujung utara. Feng Tianyang secara alami mendengar banyak hal setelah meninggalkan pengasingan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan melakukan begitu banyak hal sebenarnya untuk Luer. Hehe, skema yang luar biasa. Wah, Anda benar-benar membuat saya melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Namun, untuk berani merebut wanitaku Feng Tianyang, kamu harus mati hari ini. Petik 2. Feng Tianyang tertawa dingin, nyala api tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Advertisement, neraka api tanpa batas. Feng Tianyang mengulurkan telapak tangannya, seluruh wilayah ruang benar-benar diselimuti oleh api, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalamnya. Wajah semua orang berubah, bola api neraka ini seperti matahari yang terik. Meski begitu jauh, mereka juga merasa seperti dibakar. Situasi seperti apa yang akan terjadi pada Ye Yuan yang berada di dalam neraka api? Memang layak menjadi orang nomor 1 di ujung utara, seni rahasia pembakaran surga dari Feng Tianyang mungkin telah berkembang menjadi keagungan. Bahkan jika Tuan Ji memiliki kemampuan untuk mencapai surga tertinggi, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari neraka api tanpa batas ini juga. Sayang sekali, Master Alkimia yang begitu kuat mati begitu saja. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, meratapi Ye Yuan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan pasti sudah mati. Advertisement, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Feng Tianyang, dan dia berkata dengan jijik, neraka api tanpa batas milikku ini dapat membakar kehampaan yang tak terbatas. Bahkan jika Anda memahami hukum spasial, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Petik 2. Oh, apakah begitu? Suara itu belum memudar ketika sesosok tubuh keluar dari api yang tak terbatas itu dengan santai dan nyaman. Seolah-olah lautan api tanpa batas itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Siapa orang ini jika bukan Ye Yuan? Wajah Feng Tianyang berubah dan dia berkata, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, kamu melebih-lebihkan hukum api kamu dan juga meremehkan hukum spasial terlalu banyak. Membakar kehampaan yang tak terbatas. Bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Hanya orang sepertimu yang tidak memahami ruang yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini. Petik 2. Semakin dia mempelajari hukum spasial, semakin Ye Yuan merasakan luas dan kedalaman hukum spasial. Dao of Space adalah salah satu hukum paling primitif di dunia ini. Bagaimana itu bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Pembangkit tenaga listrik Real God Realm menggunakan hukum spasial untuk bergerak melalui kehampaan, tapi itu hanyalah aplikasi hukum spasial yang paling dangkal. Memahami hukum spasial sampai tingkat Ye Yuan, seseorang tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di seluruh dunia surga. Feng Tianyang menilai orang lain menggunakan kekuatannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa memahami kekuatan Ye Yuan? Kecuali Feng Tianyang dapat mengembangkan hukum spasial ke tingkat Ye Yuan, atau menumbuhkan hukum api ke tingkat Empyrean, maka akan ada kemungkinan untuk menyakiti Ye Yuan. Hanya dengan level saat ini, bagaimana itu bisa mengancam Ye Yuan? Advertisement, wajah Feng Tianyang turun sedikit dan dia berkata dengan dingin, sengaja membingungkan. Saya meremehkan Anda. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Hanya untuk melihat tatapannya berubah tajam, aura lain naik ke langit. Hukum atribut angin. Ini adalah spesialisasi Empyrean Fast Wind. Petik 2. Semua orang masih di tengah-tengah berseru ketika kekuatan hukum ketiga menyebar. Kali ini, bahkan tatapan Ye Yuan juga mengungkapkan beberapa kesungguhan. Hukum es. Saya tidak menyangka bahwa Feng Tianyang sebenarnya adalah bakat yang tak tertandingi, untuk benar-benar memadukan 3 jenis kekuatan hukum. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memang punya modal untuk menjadi sangat sombong. Empyrean Red Feather berseru kagum. Benar sekali. Dia tidak memahami 3 jenis hukum. Tapi dia sebenarnya menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Hanya untuk melihat bahwa di tubuh Feng Tianyang, kekuatan api, kekuatan angin kencang, dan kekuatan es, terjalin bersama. Jelas, itu adalah manifestasi dari 3 kekuatan hukum yang bersatu. Pemahaman hukum seperti dia hampir bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Ada gelombang seruan di sekeliling. Semua orang berkata bahwa Feng Tianyang adalah orang nomor 1 di ujung utara. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa inilah dia yang mengandalkan gengsi ayahnya. Baru sekarang,
Apakah mereka tahu bahwa itu dia yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Mereka yang menggabungkan dua kekuatan hukum sudah disebut jenius di antara para jenius. Mereka yang menggabungkan tiga kekuatan hukum tidak bisa lagi dideskripsikan menggunakan kejeniusan. Itu adalah bakat yang tak tertandingi. Menggabungkan tiga kekuatan hukum bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan lima kekuatan hukum Lu Ziyi. Dengan kekuatan Feng Tianyang, dia mungkin bisa memukul Lu Ziyi hanya dengan satu tangan. Feng Tianyang memandang Ye Yuan dengan ekspresi bangga dan berkata dengan senyuman dingin, untuk bisa memaksa kekuatan penuh saya keluar, Anda bisa cukup bangga. Saya menggabungkan tiga kekuatan hukum dan belum pernah bertemu dengan pasangan di peringkat yang sama. Sekarang, saya melangkah ke dalam penyelesaian yang hebat di alam dewa sejati. Saya orang nomor satu di bawah Empyrean. Ye Yuan, ini martial Daoku. Apakah menurut Anda, saya memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan penuhmu. Lumayan. Hanya saja tidak tahu apakah kamu bisa memaksakan kekuatan penuhku atau tidak, lakukanlah. Petik 2. Feng Tianyang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, orang bodoh yang sembrono dan buta, aku ingin melihat kekuatan penuhmu. Selesai berbicara, sosok Feng Tianyang bergerak, tiba dalam sekejap. Tiga kekuatan hukum menyatu menjadi satu, tinjunya sangat penting dan seperti pasang surut, hampir akan menghancurkan langit dan membelah bumi. Bahkan kelompok Empirins juga mengalami sedikit perubahan pada wajah saat ini. Keributan semacam ini, begitu Feng Tianyang melangkah ke alam Empyrean, dia mungkin bisa menghancurkan semuanya secara instan. Hanya Empyrean Cakrawala ketiga seperti Empyrean Red Feather yang memiliki kualifikasi untuk menekannya dengan kuat. Pada saat yang sama, energi vital Ye Yuan juga naik ke puncak dan bahkan lebih kuat dari sekarang. Bang! Di atas kekosongan, kedua orang itu bertukar pukulan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar, memberi orang perasaan gunung. Tai menghancurkan dari atas. Di bawah satu pukulan, sosok Ye Yuan terbang ke belakang, seteguk darah segar menyembur keluar dengan liar. Feng Tianyang tertawa keras dan berkata, untuk dapat menerima pukulan saya ini, Anda cukup bangga. Namun, Anda masih kesulitan untuk menghindari kematian hari ini. Lagi. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu Ye Yuan untuk mengatur napas, pukulan lain menghantam. Bang, 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 satu ledakan keras demi ledakan lain datang. Pertarungan kedua orang itu praktis akan menghancurkan langit. Kekosongan itu bergetar, membuat sungai berbintang mengalir terbalik. Pertarungan semacam ini praktis sudah melampaui batas alam dewa sejati. Ini adalah pertarungan level lain. Sangat kuat. Keduanya sangat kuat. Benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berdua berkultivasi. Petik 2. Sayang sekali. Ye Yuan hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia masih terlalu muda, beri dia beberapa ratus tahun lagi, dia harus bisa memenangkan Feng Tianyang. Petik 2. Tidak ada jika dalam hidup, kalah berarti kalah. Tapi mengingat bakat Ye Yuan, itu memang memalukan. Petik 2. Di bawah, ada serangkaian seruan. Kekuatan tempur kedua orang itu jauh melebihi imajinasi mereka. Hanya saja Ye Yuan berulang kali dipaksa kembali di bawah tekanan Feng Tianyang, dan sudah tidak bisa bertahan lagi. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Aura Feng Tianyang terlalu keterlaluan. Agar Ye Yuan bisa bertahan sampai sekarang di bawah serangan ganasnya, itu sudah agak gagah berani. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan keras datang. Sosok Ye Yuan menggambar garis lurus dan jatuh ke bumi. Sik! Ye Yuan dikalahkan. Gelombang ratapan datang dari kerumunan. Feng Tianyang berdiri di udara, mirip dengan dewa perang. Hahaha, di generasi junior, kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung denganku sejauh ini. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2. Sosok Feng Tianyang juga memotong cakrawala, menuju lubang besar di tanah itu. Bab 2090, True Sword Hollow Edge. Bang! Feng Tianyang tiba dengan cepat, tetapi dia diledakkan kembali lebih cepat. Semua orang tercengang, tidak yakin apa artinya. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar tidak mendeteksi jejak gelombang dan Feng Tianyang terlempar terbang. Seolah-olah Feng Tianyang menabrak dinding dan langsung dipantulkan kembali. Advertisement. Adegan ini sangat membingungkan. Di dalam lubang, Ye Yuan membawa pedang tulang dan perlahan keluar, dengan aura pembunuhan yang sunyi di tubuhnya. Baik sekali. Untuk bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku, kamu bisa cukup bangga. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan berkata dengan dingin. Dia berdiri di sana,
memberi orang perasaan yang sangat luhur, seperti pedang tajam yang terselubung, mengumpulkan momentum dan menunggu untuk dilepaskan. Ini niat pedang. Sungguh niat pedang yang cepat dan sengit. Dia menggabungkan hukum tertinggi dan hukum pedang Dao. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Empyrean Windelike telah berdiri di sana dengan tenang selama ini. Bahkan ketika dia melihat bahwa Ye Yuan memahami hukum tata ruang, dia juga tidak sedikit pun tersentuh. Karena dia tahu bahwa Feng Tianyang pasti akan menang. Tapi kali ini, ekspresi terkejut akhirnya terlihat di wajahnya. Memahami hukum spasial bukanlah apa-apa, tetapi menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum spasial, itu luar biasa. Tingkat kesulitannya jauh lebih sulit daripada menggabungkan 3 kekuatan hukum. Advertisement. Hukum tertinggi, hanya memahaminya membutuhkan bakat yang luar biasa. Orang biasa bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya, apalagi berbicara tentang memadukan kekuatan hukum. Bagaimana caranya anak ini berkultivasi? Bakat alkimia miliknya menghancurkan Dewa Alkimia Bintang 7, tapi sebenarnya dia juga sangat menantang surgawi dalam seni bela diri. Empyrean Red Feather berseru kagum. Baru saja dia memukul terbang Feng Tianyang. Tapi aku tidak mendeteksi gelombang Sword Dao sama sekali. Empyrean lain berteriak kaget. Serangan yang tidak bisa dilihat adalah yang paling menakutkan. Kelompok Empyrins sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka. Awalnya mereka mengira bahwa Feng Tianyang sudah cukup mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa bakat Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada Feng Tianyang. Ini, Saudara Windelike, keponakan terhormat Tianyang akan baik-baik saja, kan? Mengapa tidak? Lebih baik kita mengambil tindakan, kata Empyrean Ice Cloud cemas. Empyrean Windelike menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang, barusan itu hanya kecerobohan sesaat Tianyang. Selain itu, dia masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Tianyang tidak akan kalah. Meskipun bakat anak laki-laki ini tinggi, pada akhirnya ranah kultivasinya lebih rendah dari Tianyang. Petik 2. Saat kelompok Empyrins mendengar ini, mereka segera merasa sangat diyakinkan. Feng Tianyang saat ini memiliki rambut acak-acakan, banyak luka di tubuhnya, dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana masih ada sikap tinggi itu dari sebelumnya? Sial, 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 Anda berani menyakiti saya. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan, jari ini adalah serangan terkuat yang kubuat setelah menggabungkan 3 hukum. Agar kamu bisa mati di bawah serangan ini, kamu bisa cukup bangga. Petik 2. Feng Tianyang meraung dan mengacungkan jari dengan keras. Retakan halus benar-benar muncul di angkasa, bisa dilihat betapa mengerikannya jari ini. Jika jari ini mendarat di tubuh seseorang, itu mungkin bisa langsung memusnahkan mereka. Jari yang menghancurkan ruang. Advertisement. Wajah Empyrean Windelike menunjukkan sedikit senyum pujian saat dia berkata, memadukan hukum adalah satu aspek, penerapan hukum adalah aspek lainnya. Pemahaman Tianyang tentang ketiga hukum ini sangat mendalam dan sudah mengukir dao besar miliknya. Mungkin dia bisa melampaui kakak laki-laki di masa depan dan menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi Bulan Biru di negeri paling utara ini dalam beberapa ratus ribu tahun. Jari ini, bahkan jika Fes Firmamen Empyrean mengambilnya, itu kemungkinan akan menjadi hasil dari luka serius juga. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Tianyang sebenarnya sangat mengerikan. Serangan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sebenarnya bisa membahayakan Empyrean. Kekuatan ofensif mengerikan macam apa ini? Seberapa kuat seorang Empyrean? Bahkan jika seseorang berdiri di sana dan membiarkan alam Dewa Sejati penyelesaian besar menghantam mereka, itu juga akan sulit untuk melukai mereka sedikitpun. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari 2 tingkat yang berbeda. Itu adalah 2 tingkat pemahaman yang berbeda terhadap dao surgawi. Tapi jari Feng Tianyang sebenarnya bisa sangat melukai seorang Empyrean. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Tentu saja, bisa melukai Empyrean adalah satu hal. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean secara alami tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan Feng Tianyang menyerang. Empyrins tidak bisa menahan pandangan ke arah Ye Yuan dengan kasihan. Menghadapi lawan seperti itu adalah kesedihannya. Dia benar-benar tersenyum. Petik 2. Empyrins menemukan bahwa sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Saat ini, dia sebenarnya masih punya mood untuk tersenyum. Ice Cloud mencibir dan berkata, mungkin takut konyol, kan? Sedikit menarik. Ye Yuan perlahan mengangkat pedangnya dan dengan tenang menikam pedang. Pedang ini terlalu ceroboh dan biasa, tanpa kekuatan untuk dibicarakan.
Dibandingkan dengan pertunjukan kekuatan Feng Tianyang yang melayang ke langit, seni pedang Ye Yuan tidak memiliki rasa estetika sama sekali. Sepertinya Ye Yuan adalah seorang seniman bela diri yang tidak tahu bagaimana menggunakan pedang sama sekali. Kecuali, jika Song Yu dan orang-orang lain yang pernah ke medan perang dewa kuno sebelumnya ada di sini, mereka akan tahu bahwa pedang Ye Yuan benar-benar mengikuti pola yang sama persis dengan iblis tulang Empyrean itu. Apa yang dia lakukan? Bisakah pedang semacam ini melukai orang? Petik 2. Empyrean Windelike mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak tahu aspek mengesankan apa yang dimiliki pedang Ye Yuan. Tetapi dia terus merasa di dalam hatinya bahwa ada sedikit petunjuk dari sesuatu yang salah. Empyrean Ice Cloud tertawa dingin dan berkata, tentu saja itu tidak bisa melukai siapapun. Itu sebabnya Empyrean ini mengatakan bahwa dia takut konyol. Petik 2. Orang-orang yang tidak tahu cerita di dalam semuanya mengejek pedang Ye Yuan, mengatakan bahwa dia adalah belalang yang menghalangi gerobak. Feng Tianyang juga seperti itu. Dia tertawa liar dan berkata, haha, kamu mengandalkan pedang ini untuk menanganiku. Pergilah ke neraka kalau begitu. Petik 2. Pada saat ini, Space Shattering Finger sudah terbentuk. Dia menunjuk ke arah Ye Yuan dengan ganas. True Sword Hollow Edge. Ye Yuan dengan ringan meludahkan keempat kata ini dari mulutnya. Langkah ini masih Sword Hollow Edge. Tapi dia terinspirasi oleh iblis tulang Empyrean dan sudah benar-benar menguasai kekuatannya. Kekuatan Sword Hollow Edge juga mencapai ekstrim dan tidak bocor sedikit pun, mencapai ranah kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Oleh karena itu, dia menamakannya True Sword Hollow Edge. Tepat pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba melintas di benak Empyrean Windelike, memikirkan sesuatu. Baru saja, ketika Feng Tianyang tiba-tiba diledakkan ke belakang, bukankah tidak ada gelombang sama sekali? Mungkinkah, bocah ini memadatkan kekuatannya hingga batasnya dan tidak membocorkannya sama sekali? Bisakah hal semacam ini benar-benar dilakukan? Tidak baik, Tianyang, cepat mundur. Petik 2. Empyrean Windelike berteriak, sosoknya tiba-tiba bergerak, melaju menuju medan perang kedua orang itu. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Satu terang dan satu gelap, dua serangan, bertabrakan di udara dengan ganas, membelah kekosongan. Tabrakan semacam ini bisa dijelaskan dengan memindahkan gunung dan mengisi laut, membuat gunung dan sungai mengalir secara terbalik. Itu tidak sedikit di atas. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Otak mereka belum memprosesnya. Mengapa pedang Ye Yuan yang ceroboh dan biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pedang Hollow Edge Ye Yuan adalah serangan yang sangat cepat dan sengit di tempat pertama. Sekarang pelatihan ulang kekuatannya telah mencapai pencapaian besar, kekuatan Sword Hollow Edge dikompresi hingga ekstrim, tanpa kebocoran. Kekuatannya menjadi beberapa kali lebih besar. Serangan yang begitu mengerikan, bahkan sulit untuk Space Shattering Finger untuk menahannya juga. Feng Tianyang bahkan tidak mengerang dan langsung dimusnahkan. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Yang tewas sebenarnya adalah Feng Tianyang. Pedang macam apa ini? Mengapa itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Petik 2. Bab 2091, Petir Mengejutkan Surga. Melihat Ye Yuan menyingkirkan pedang tulang dengan tenang, kedua mata Empyrean Windelike secara praktis memuntahkan api. Masa depan Fast Wind Assembly benar-benar terbunuh begitu saja, tepat di bawah kelopak matanya. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan Empyrean-nya, sangat tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Ye Yuan juga tidak akan berani membunuhnya tepat di wajahnya. Tapi Ye Yuan membunuhnya begitu saja. Pang, kamu punya nyali. Empyrean Windelike mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, Feng Tianyang mendambakan fisik surgawi Yin yang mendalam dari luar. Dia pantas mati. Petik 2. Advertisement. Jika Feng Tianyang hanya menyukai kecantikan luar, Ye Yuan juga tidak akan membangkitkan niat membunuhnya. Bagaimanapun, semua orang menyukai hal-hal indah. Ye Yuan tidak akan menjadi begitu gila, membunuh siapapun yang menyukai orang-orang di sekitarnya. Tapi Feng Tianyang seharusnya tidak memiliki desain pada tubuh dewa luar. Jika Feng Tianyang mengambil fisik surgawi Yin yang mendalam dari luar, luar akan menjadi lumpuh jika kecil, atau menendang ember jika serius. Bagaimana Ye Yuan bisa mentolerir hal semacam ini? Bagus. Hari ini, jika aku, Windelike, tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Empyrean Windelike sudah sangat marah, tubuhnya memancarkan aura yang keterlaluan.
Feng Tianyang adalah master masa depan ekstrim utara, adalah masa depan Fast Wind Assembly. Sekarang, dia benar-benar sudah mati. Kemarahan Empyrean Windlike bisa dibayangkan. Benar-benar makhluk kecil yang kejam, kamu berani membunuh keponakan terhormat Tianyang, itu menjadi musuh dengan seluruh negeri di ujung utara. Hari ini, Empyrean ini pasti akan membunuhmu. Empyrean Ice Cloud segera melompat keluar dan berkata, "Advertisement, teman kecil Ye Yuan, kamu berlebihan dalam masalah ini. Hari ini, kamu harus tetap di sini." Empyrean ini tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh juga. Empyrean Red Feather juga berkata, dengan Feng Tianyang sekarat di Jiu Luoji, akan sulit bagi mereka semua, orang-orang ini, untuk membebaskan diri dari kesalahan. Setelah Empyrean Fast Wind menyelidikinya, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Makanya, sikap mereka harus ditunjukkan sekarang juga. Empyrean lainnya juga angkat bicara, ingin menangkap Ye Yuan satu demi satu. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, "Bunuh aku." Hehe, urusan hari ini belum berakhir. Ketidakadilan yang diderita Luer beberapa tahun ini, kamu ini akan mengklaimnya kembali untuknya hari ini sekaligus. Hari ini, Ye ini akan memusnahkan menara awan es Anda sampai ke orang terakhir. Petik 2. Ye Yuan tinggal di belakang bukan untuk keberanian atau untuk bertarung. Ketika dia menemukan masalah dalam metode budidaya Luer, dia telah membangkitkan niat membunuh menuju Empyrean Ice Cloud. Selanjutnya, di menara awan es ini, orang-orang yang menindas Luer biasanya bukan minoritas. Bagi Ye Yuan, menara awan es sudah tidak perlu ada lagi. Hanya saja kata-kata ini terdengar terlalu sombong di telinga orang lain. Hahaha, kamu ingin membunuh Empyrean ini. Nak, kuakui kau sangat kuat, tapi kau, hanya alam dewa sejati, ingin membunuh Empyrean. Ketika Empyrean Ice Cloud mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu, merasa bahwa Ye Yuan terlalu cuek. Advertisement, dia memang berbakat tak tertandingi. Tapi ingin membunuh seorang Empyrean, dia jelas belum cukup memenuhi syarat. Secara teori, pedang Ye Yuan itu cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik Empyrean. Hanya saja para Empyrean ini juga bukan orang bodoh. Apakah mereka akan berdiri di sana dan membiarkan Ye Yuan membunuh? Selain itu, pedang mengerikan semacam itu, konsumsinya pasti akan luar biasa. Berapa banyak pedang yang bisa dilepaskan Ye Yuan? Ye Yuan menghela nafas sedikit, bola logam gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Benda ini awalnya adalah kartu truf terakhirku, aku tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Tapi hari ini, untuk membunuhmu, aku hanya bisa menggunakannya. Ketika Ye Yuan sedang berbicara, dia terlihat enggan untuk berpisah. Hahaha, hahaha. Tawa Empyrean Ice Cloud berangsur-angsur berhenti, ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik. Bukan hanya dia, setelah Empyrean selain melihat bola hitam itu, masing-masing dan setiap ekspresi mereka menjadi sangat serius. Bahkan Empyrean Windlike, kemarahan di wajahnya juga berkurang drastis. Saat ini, ada lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan. Jelas, dia takut pada bola hitam ini seperti harimau. Petir mengejutkan surga. Ini adalah petir mengejutkan surgawi tingkat Kaisar Surgawi. Kenapa kamu memiliki hal semacam ini? Empyrean Ice Cloud berteriak dengan aneh. Bagaimana masih ada ketenangan yang dulu? Saat ini, ketakutan dan teror tertulis di seluruh wajahnya. Dan Empyrean lainnya juga tanpa sadar memisahkan jarak darinya. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ternyata kalian semua mengenali hal ini ya. Maka saya tidak perlu melakukan penjelasan apapun. Barusan, bukankah kalian semua sangat galak, ingin menegakkan keadilan atas kematian Feng Tianyang? Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Saya menyambut Anda semua untuk datang menemui saya untuk menuntut keadilan kapan saja. Petik 2. Semua wajah Empyrean menjadi hitam, hampir pingsan karena marah. Tuntut keadilan saya. Itu adalah petir mengejutkan surga. Petir mengejutkan surgawi tingkat Kaisar Surgawi. Heaven Shocking Lightning adalah konsumsi satu kali. Di dalamnya tersegel kekuatan satu serangan pembangkit tenaga listrik tertentu. Setelah dibuka, itu akan setara dengan serangan habis-habisan pembangkit tenaga listrik itu. Dan Heaven Shocking Lightning memiliki banyak warna berbeda. Di antara mereka, tingkat tertinggi dari Heaven Shocking Lightning berwarna hitam, dan itu disempurnakan dengan metode khusus. Sangat sulit untuk ditemukan. Apa yang disegel di dalamnya secara alami adalah serangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi.
Jika itu adalah Heaven Shocking Lightning tingkat Empyrean, semua orang tidak akan menjadi begitu menakutkan. Bagaimanapun, itu hanya kekuatan satu serangan. Lebih jauh, itu tidak dieksekusi oleh Castor itu sendiri. Tapi, Heaven Shocking Lightning tingkat Kaisar Surgawi, seberapa mengerikan kekuatannya. Heaven Shocking Lightning semacam ini, bahan yang dibutuhkan sangat sulit didapat. Biasanya sulit untuk kebetulan. Namun, Ye Yuan punya satu di tangannya. Ini adalah benda yang mematikan. Setelah Ye Yuan merilis Heaven Shocking Lightning di sini, mungkin tidak satu pun dari mereka, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini, bisa bertahan hidup. Serangan Kaisar Surgawi mengejutkan langit dan bumi. Di depan Kaisar Surgawi, semuanya semut. Petir mengejutkan surga ini diperoleh oleh Ye Yuan di dalam gua Heavenly Emperor Crab Myrtle di medan perang Dewa Kuno. Awalnya, itu digunakan sebagai kartu truf terakhirnya, untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan ketika 100.000 orang mengepung elang langit saat itu, dia juga tidak pernah menggunakannya. Tapi hari ini, demi Luer, dia memutuskan untuk menggunakannya. Pikiran Empyrean Ice Cloud ini sangat jahat. Tidak membunuhnya, sulit bagi Ye Yuan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Memikirkan semua yang diderita Ye Yuan dalam 1000 tahun ini, hati Ye Yuan terasa sakit. Empyrean Windelike yang masih berteriak-teriak untuk membalas dendam barusan, ekspresinya saat ini pucat pasi, tanpa momentum yang mengesankan sama sekali. Saat ini, ujung tombak Ye Yuan dengan jelas menargetkan Empyrean Ice Cloud. Dia tidak ingin membuat Ye Yuan marah dan membuat Ye Yuan memutar ujung tombak untuk menghadapinya. Bagaimana tubuhnya yang rapuh bisa menahannya? Ye Yuan, kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Kau lihat, bagaimanapun, Empyrean ini juga telah membesarkan Luer selama bertahun-tahun dan menanamkan metode kultivasinya. Empyrean Ice Cloud berkeringat dingin, memutar otak untuk memikirkan rencana untuk melarikan diri. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kesalahpahaman. Luer telah mengikutiku sejak kecil, dan aku bahkan tidak tahan untuk memukulnya sekali. Anda menghitung sendiri, berapa banyak kesulitan yang dia derita sejak dia tiba di Menara Awan Es. Lebih jauh lagi, di mata Anda, dia mungkin hanya alat kultivasi, bukan? Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Petik 2. Empyrean Ice Cloud menemukan bahwa Ye Yuan ini terlalu pintar seolah-olah dia adalah orang tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan. Bagaimana dia seperti anak muda? Pertengkaran rendahan semacam ini sama sekali tidak bisa membodohinya. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara tegas, seni besar embun beku berkilau, seraplah untukku. Murid-murid Menara Awan Es itu semua berteriak dengan sedih. Esensi surgawi di tubuh mereka benar-benar keluar dari tubuh mereka dengan hiruk-pikuk, berkerumun menuju Empyrean Ice Cloud. Dan aura Empyrean Ice Cloud saat ini naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bab 2092 banding 2092. Tahap awal Empyrean Cakrawala ketiga. Empyrean Cakrawala ketiga tingkat tengah. Empyrean Cakrawala ketiga tahap akhir. Aura Empyrean Ice Cloud meningkat dengan mantap, langsung menembus belenggu Empyrean Cakrawala kedua, mencapai puncak Empyrean Cakrawala ketiga. Dan ini belum berakhir. Auranya masih naik, langsung menuju Empyrean Cakrawala keempat. Alam yang awalnya membutuhkan tahun demi tahun sebelum dia bisa menerobos sebenarnya tidak stagnan sedikit pun saat ini. Advertisement. Namun, murid-murid Menara Awan Es itu semua tersedot ke dalam mayat kering, metode ini sangat kejam. Bahkan ketika Yang Fei Er melihat pemandangan ini, wajahnya juga menjadi pucat. Para suster magang junior dan keponakan bela diri yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun meninggal begitu saja, bahkan tanpa jejak kekuatan untuk melawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Ye Yuan. Jika bukan karena pria ini, dia mungkin juga akan sama seperti mereka sekarang, bukan? Empyrean lainnya juga menatap Empyrean Ice Cloud dengan sangat terkejut, terpana oleh pemandangan ini. Tidak ada yang bisa mengira bahwa dia sebenarnya menyembunyikan cara seperti itu. Ternyata Empyrean Ice Cloud adalah perencana ambisius yang tersembunyi di antara mereka. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba jelas mengganggu rencana Empyrean Ice Cloud. Jika tidak, datang suatu hari nanti, ketika Empyrean Ice Cloud melahap semua muridnya sekaligus, dia kemungkinan akan bisa langsung menjadi orang nomor 1 di utara ekstrim. Bahkan jika Empyrean Fast Wind datang, dia mungkin tidak bisa menekannya juga. Advertisement. Memikirkan hal ini, semua orang merasa ngeri.
Untuk dapat menggunakan cara yang begitu kejam untuk melengkapi dirinya, stepa paling utara mungkin akan segera jatuh ke dalam kegelapan di bawah pemerintahan wanita ini. Dalam sekejap, aura Empyrean Ice Cloud naik ke Fifth Firmament Empyrean. Empyrean Fast Wind tidak bergerak keluar, hanya ada sedikit keberadaan yang dapat ditemukan di tanah paling utara ini yang dapat melakukan apapun padanya. Bahkan Empyrean Windelike lebih lemah darinya. Empyrean Ice Cloud berdiri di udara, gaun peri putihnya berkibar. Memelototi Ye Yuan, dia berkata dengan ganas, "Bocah, kamu memaksa tanganku. Kedua hutang kita harus dilunasi." Petik 2. Selesai berbicara, Empyrean Ice Cloud mengambil langkah keluar dan langsung bersembunyi di dalam kehampaan. Orang lain semua tercengang dan lidah terikat, tatapan mengarah ke Ye Yuan satu demi satu. Mereka takut Ye Yuan akan menggunakan Heaven Shocking Lightning pada mereka. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan juga melangkah keluar, memasuki kehampaan. Melihat Ye Yuan pergi, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya mengirim Dewa Wabah ini pergi. Brother Windelike, ini, Empyrean Red Feather berkata dengan tampilan ragu-ragu. Advertisement. Empyrean Windelike mendengus dingin dan berkata, masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Setelah dia menggunakan petir mengejutkan surga itu, aku ingin melihat metode apa yang masih harus dia sombongkan dengan kita. Masalah Tianyang, saya khawatir kakak sudah tahu. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan. Petik 2. Mungkin merasa berada di bawah belas kasihan dewa sejati sebelumnya terlalu memalukan, dia sedikit keras saat berbicara. Setiap orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Empyrean Red Feather dan yang lainnya mengangguk sedikit, jelas sudah lama meramalkan bahwa masalah ini tidak akan ditinggalkan di sini. Feng Tianyang terlalu mengerikan, tetapi monster seperti itu mati di Jiuluoji. Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, Empyrean Fast Wind mungkin akan menjungkir-balikan seluruh stepa paling utara. Beberapa saat yang lalu, di dalam ruang gelap Fast Wind Assembly, sosok pendukung saat ini sedang duduk bersila. Di belakangnya, beberapa lentera berwarna tergantung di udara. Ini semua adalah lampu jiwa dari orang-orang penting dari Fast Wind Assembly. Tiba-tiba, salah satu lentera berwarna mengeluarkan getaran yang kuat, lalu pecah dengan retakan. Sosok besar dan tinggi itu tiba-tiba membuka kedua matanya, tatapannya dingin dan suram, seperti jurang maut. Empyrean ini memberi Tianyang beberapa kemampuan surgawi yang menyelamatkan hidup. Bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga Empyrean, dia harus bisa melarikan diri dengan hidupnya. Selanjutnya, ada Windelike yang menemaninya dalam perjalanan ini. Jadi siapa yang bisa membunuh Tianyang di depan Windelike? Petik 2. Alis Empyrean Fast Wind terjalin erat, penuh kebingungan. Dia sangat menghormati Feng Tianyang. Meskipun dia biasanya banyak melatih Feng Tianyang, dia juga memberi Feng Tianyang cukup banyak kemampuan surgawi yang menyelamatkan hidup. Dengan kemampuan surgawi ini di sekitar, bahkan jika menghadapi pembangkit tenaga Empyrean dan Feng Tianyang tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri dengan hidupnya. Selama bertahun-tahun, kemampuan surgawi itu juga membiarkan Feng Tianyang mengatasi situasi berbahaya, mengubah bahaya menjadi keselamatan dari waktu ke waktu. Apalagi saat ini hanya menikahi seorang gadis. Selanjutnya, ada juga Empyrean Windelike yang menemaninya. Dalam pandangan Empyrean Fast Wind, tidak ada bahaya sama sekali. Namun, kali ini Feng Tianyang meninggal. Anak laki-laki yang sangat dia harapkan sudah mati. Empyrean Fast Wind tidak tahu bahwa Feng Tianyang tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan surgawi yang melestarikan kehidupan sama sekali dan langsung dibunuh oleh pedang Hollow Edge Ye Yuan. Setelah hidup tanpa tahu berapa puluh ribu tahun, Empyrean Fast Wind sudah lama berkultivasi sampai dia tidak memiliki suka atau duka. Hanya saja saat ini di gelabelannya, amukan menggelegar yang tersembunyi di lubuk hatinya bisa terlihat. Tidak peduli siapa itu, untuk berani membunuh Tianyang, bahkan jika Empyrean ini naik ke surga ke-9 dan di bawah bumi, aku juga akan mencabik-cabikmu. Tidak menarik jiwa surgawi Anda dan memurnikannya selama 100.000 tahun, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hati Empyrean ini. Petik 2. Kata selesai, Empyrean Fast Angin menunjuk ke kosongan. Beberapa lusin aliran cahaya langsung menembus kehampaan dan ke kiri. Setelah 15 menit, Fast Wind Assembly menjadi gempar. Beberapa lusin aura kuat berkumpul di langit di atas gelombang angin luas, hampir membuat seluruh wilayah sesak napas. Bukankah itu Empyrean Shen Luo milik Ling Yu Assembly? Itu adalah pembangkit tenaga Super Fifth Firmament Empyrean. Mengapa dia muncul di sini? Petik 2. Juga,
Itu Simi dari Hedong Assembles Empyrean. Itu Empyrean Ge-yun dari Ironwood Assembly. Apa yang terjadi di dunia? Hampir setengah dari pembangkit tenaga Empyrean Stepa paling utara telah berkumpul di sini. Petik 2. Dalam Faswin Assembly, orang-orang yang memiliki pengetahuan memperhatikan bahwa semua Empyrean yang biasanya tidak menunjukkan diri mereka kepada publik sekarang ada di sana. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga super yang namanya mengguncang suatu wilayah. Tapi sekarang, semuanya berkumpul di Faswin Assembly. Bahkan orang bodoh juga tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Empyrean Shen Luo berada di depan dan berkata kepada Empyrean Faswin dengan tangan terkatup, "Brother Faswin, aku ingin tahu apa yang terjadi. Anda benar-benar ingin menggunakan perintah rahasia peringkat surga. Terakhir kali itu digunakan, itu adalah saat 9 penguasa besar ras iblis tiba bersama." Petik 2. Empyrean lainnya juga memiliki wajah kosong, tidak tahu apa yang terjadi. Perintah rahasia peringkat surga ini adalah perintah rahasia yang diperintahkan oleh Empyrean Faswin di ujung utara. Biasanya, tidak mencapai titik hidup dan mati, itu tidak akan digunakan. Sekarang, mereka menerima perintah rahasia peringkat surga dalam keadaan di mana mereka tidak menerima peringatan bahaya. Empyrean Faswin memiliki ekspresi tenang, tanpa suka dan duka saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, "Tunggu, masih ada beberapa yang belum tiba." Petik 2. The Empyreans lainnya bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Gengsi Empyrean Faswin tidak ditentukan melalui kata-kata tetapi diukir dengan pedang dan tombak asli. Orang-orang seharusnya tidak melihat bagaimana Empyreans ini semuanya kuat. Pada kenyataannya, mereka sangat takut pada Empyrean Faswin. Tak lama kemudian, kekosongan bergetar dan 3 sosok perlahan keluar. Ketika Empyreans melihat pemandangan ini, pupil mereka tidak bisa menahan diri. Empyrean Tianjue, Empyrean Miyu, Empyrean Zhen Huang. Ketiganya adalah semua eksistensi yang tidak lebih lemah dari Empyrean Faswin. Mereka sebenarnya datang juga, sepertinya sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Petik 2. Bab 2093, Serangan Kaisar Surgawi. Angin besar, kamu mengeluarkan perintah rahasia peringkat surga untuk memanggil kita ke sini. Jika tidak ada yang istimewa, Anda harus memberi saya akun. Petik 2. Empyrean Tianjue memandang Empyrean Faswin dan mengucapkan kata-kata itu dengan senyum dingin di wajahnya. Jelas, dia tidak benar-benar menghormati Empyrean Faswin. Empyrean Tianjue dan 2 Empyrean hebat sedikit lebih lemah dari Empyrean Faswin dalam hal kekuatan. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, 3 orang Empyrean Tianjue juga tidak akan jauh lebih lemah. Oleh karena itu, meskipun mereka memperlakukan Empyrean Faswin sebagai tuan umum mereka sebenarnya tidak benar-benar menghormatinya. Kedua mata Empyrean Faswin menyipit, dan dia berkata dengan tenang, "Putraku, Feng Tianyang, telah binasa. Mengundang semua orang di sini adalah meminta semua orang untuk bertindak bersama dan memblokir perburuan ini. Setelah masalah selesai, Empyrean ini secara alami akan membayar dengan murah hati." Petik 2. Advertisement. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Feng Tianyang dikenal sebagai orang nomor 1 generasi muda. Begitu dia melangkah ke Empyrean di masa depan, dia akan menjadi penguasa umum ekstrim utara. Tapi sekarang, dia mati. Tianjue dan yang lainnya sangat gembira di hati mereka ketika mereka mendengar itu. Tapi di depan Empyrean Faswin, mereka tidak bisa mengungkapkannya dan hanya berkata sambil tertawa keras, "Faswin, apa hubungan anakmu sekarat dengan kita? Bukankah terlalu gegabah bagimu untuk mengirimkan perintah rahasia peringkat surga secara sembarangan?" Petik 2. Angin besar, kamu terlalu tak terkendali. Perintah rahasia tingkat surga adalah perintah rahasia tertinggi yang telah kita sepakati. Anda benar-benar mengumpulkan kami semua di sini untuk ini. Motif jahat apa yang Anda miliki? Empyrean Miyu berkata dengan suara dingin. Faswin, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, masalah ini belum berakhir. Empyrean Zhen Huang berkata dengan tidak senang. Sementara 3 Empyrean tertinggi yang berurusan dengan Empyrean Faswin secara bersamaan, Empyrean lainnya semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Adegan itu sudah lepas kendali. Banyak Empyreans yang sombong atas kemalangan orang lain, menunggu untuk menonton pertunjukan bagus Empyrean Faswin. Bagaimanapun, meskipun Empyrean Faswin tangguh, dia tidak tangguh sejauh benar-benar menyatukan ekstrim utara. Advertisement. Memanggil kelompok Empyreans ke sini untuk putranya, semua orang juga agak tidak bahagia di hati mereka.
Kematian Feng Tianyang sebenarnya adalah sesuatu yang berdampak luas di stepa paling utara. Mengenai hal ini, setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Empyrean Faswin berkata dengan dingin, kamu ingin penjelasan. Empyrean ini akan menjelaskannya untukmu sekarang. Petik 2. Selesai berbicara, Empyrean Faswin tiba-tiba menembakkan telapak tangan. Langit dan bumi berubah warna karena itu. Wajah Empyrean Zhen Huang menunjukkan ekspresi waspada, buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menemui musuh. Namun, kekuatan yang mirip dengan Gunung Tai yang menghancurkan dari atas tiba-tiba menekannya. Telapak tangan ini, dia tidak bisa melawannya. Kedua mata Empyrean Miyu menyipit dan tiba-tiba mengacungkan jari juga. Retak, retak, retak. Angin dan awan berubah, kilat berkedip. Pertempuran antara Empyrean Realms tingkat menengah terlalu mengguncang bumi. Namun, di bawah telapak tangan Empyrean Faswin ini, dua pembangkit tenaga Empyrean Cakrawala ke-6 yang besar goyah dengan segera. Advertisement. Empyrean Tianjue mendengus dingin dan juga memukul telapak tangan. Dengan 3 Empyrean hebat yang bergerak pada saat bersamaan, seberapa mengejutkan keributan itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Empyrean Faswin. Telapak tangannya sepertinya datang dari luar surga, menekan dunia. Puhwark, puhwark, puhwark. Segera, 3 Empyrean besar tidak bisa bertahan lagi, memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama, sosok-sosok terbang mundur. Satu telapak tangan Empyrean Faswin menekan 3 Empyrean yang hebat. Sial, kamu menerobos ke tahap akhir Empyrean Realm. Empyrean Tianjue memandang Faswin dan berkata dengan ekspresi heran. Empyrean Faswin berkata dengan dingin, apakah kalian semua masih puas dengan penjelasan ini? Empyrean Tianjue terpaku sesaat dan sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Tatapan Empyrean Faswin menyapu wajah semua orang dan berkata dengan dingin, sepertinya tidak ada yang keberatan lagi, pergilah. Selesai berbicara, Empyrean Faswin melangkah keluar dan meluncur ke dalam kehampaan. Empyrean lainnya bertukar pandang, tetapi masih mengikutinya pada akhirnya. Beberapa puluh ribu mil di luar Jiuluoji, Empyrean Ice Cloud mengungkapkan sosoknya, memiliki sedikit ejekan melintas di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki Heaven Shocking Lightning? Tidak bisa mengejar Empyrean ini, semuanya sia-sia. Petik 2. Kecuali, suaranya belum memudar ketika lapisan riak muncul di angkasa. Sosok Ye Yuan perlahan melangkah keluar. Kata-kata Empyrean Ice Cloud segera terputus. Dia menggunakan tatapan seperti melihat hantu dan berteriak kaget, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Ye Yuan bermain dengan Heaven Shocking Lightning di tangannya dan berkata dengan dingin, kamu sepertinya lupa bahwa aku tahu hukum spasial. Empyrean Ice Cloud secara alami tidak lupa. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa hukum tata ruang Ye Yuan benar-benar akan menakutkan sampai tingkat seperti itu. Dia melintasi kehampaan dengan kekuatan Fifth Firmament Empyrean. Seberapa cepat kecepatannya? Awalnya dia berpikir bahwa dia akan bisa melepaskan Ye Yuan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditangkap begitu cepat? Alam dewa sejati benar-benar dapat mengandalkan hukum spasial untuk mengejar Empyrean Cakrawala kelima. Hal mengejutkan apa ini? Bagaimana kamu akan rela melepaskan aku? Kulit Empyrean Ice Cloud pucat, menatap Ye Yuan dengan tatapan ketakutan. Membiarkanmu pergi. Kamu mungkin terlalu banyak berpikir, kamu harus mati hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa kamu gila? Petir mengejutkan surga Anda, bahkan ada kemungkinan membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tetapi Anda benar-benar menggunakannya untuk membunuh saya. Harta berharga semacam ini adalah harta yang dapat memperkuat takdir terlepas dari faksi mana tempat itu ditempatkan. Anda benar-benar menyia-nyiakannya seperti ini. Empyrean Ice Cloud berteriak di atas suaranya karena terkejut. Terus, dalam pandangan saya, hanya ada yang mau atau tidak mau, bukan tentang nilainya. Ye Yuan masih tetap bergeming. Anda gila. Apakah Anda tahu setelah Anda menggunakan petir mengejutkan surga untuk membunuh saya, Empyrean Windelike benar-benar tidak akan membiarkan Anda pergi. Juga, Empyrean Faswin itu, dia sangat menghargai anak ini. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Jika Anda memiliki Heaven Shocking Lightning, mereka benar-benar akan sangat memprihatinkan. Tapi, jika kamu menggunakannya untuk membunuhku, kamu tidak akan memiliki ketergantungan lagi. Mata Empyrean Ice Cloud berputar, mencoba membujuk Ye Yuan. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, itu tidak perlu membuatmu khawatir. Anda juga tidak perlu memendam pikiran untuk beruntung lagi.
Tidak peduli bagaimana, kamu juga tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Petik 2. Menghadapi Ye Yuan yang tidak terpengaruh oleh semua alasan, Empyrean Ice Cloud benar-benar rusak. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk meninggalkan sesuatu pada keberuntungan, sosoknya bergerak dan bolak-balik ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Ye Yuan hanya tersenyum tipis, tangan kanan mendorong dengan ringan menekan Heaven Shocking Lightning ke dalam kehampaan. Menggunakan hukum spasial di depan Ye Yuan, bahkan jika itu adalah awan es Empyrean, itu juga pamer di depan seorang ahli. Itu hanya untuk melihat kekuatan yang mengerikan hingga ekstrim meledak dari dalam kehampaan. Cahaya yang menyilaukan dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak lebih dari 100.000 mil. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada area cahaya kuning pucat yang tersisa di dunia. Gemuruh. Empirins yang berada jauh di Jiu Luoji saat ini memiliki wajah pucat-pucat. Gelombang energi yang mengerikan itu tampak seperti suara guntur, meledak di telinga mereka, jelas dan dapat dibedakan. Mereka semua sangat jelas bahwa energi ini dilepaskan lebih dari 100.000 mil jauhnya. Jika dirilis di Jiu Luoji ini, seluruh Jiu Luoji mungkin akan langsung roboh ke tanah. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean berkata dengan terputus-putus, ini adalah serangan dari seorang kaisar surgawi. Es benar-benar terlalu mengerikan. Mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia juga tidak berlebihan. Petik 2. Saat ini, kelompok Empyrean bertukar pandangan, dan mereka benar-benar merasa agak bersyukur terhadap Empyrean Ice Cloud. Jika dia tidak melarikan diri, Ye Yuan kemungkinan besar akan langsung melenyapkan Jiu Luoji saat ini.